Hai friends, kita jumpa lagi bersama saya Paulus Gunawan. Hari ini kita akan membahas sistem HVAC dalam prakteknya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar atau hubungi tim Arventis. Dan saya bersedia datang ke tempat Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Komponen dalam HVAC antara lain indoor unit, outdoor unitnya, filter, ducting, dan banyak yang kecil-kecil lainnya. Kadang-kadang ada preheating ya di depan fan coil-nya untuk mencegah terjadinya yang kita sebut frozen, ya, pembukuan. Kadang-kadang ditambahkan juga ada anti-static dan segala macam ya. Yang paling penting adalah filternya sebenarnya. Mencegah apa? Mencegah terjadinya kontaminasi dan peruntukan ruangannya kadang-kadang filternya. Filternya ada pre-filter, kemudian ada medium filter, biasanya terakhir ada HEPA filter. HEPA filter juga macam-macam ya, makanya tergantung kebutuhannya. Seperti ruang steril, itu kan harus benar-benar steril, makanya ada saringan filternya. Itu partikel yang disaringnya juga makin kecil aja, makin kecil. Komponen tambahan misalnya data logger kadang-kadang ya untuk mencatat temperatur, humidity, kemudian alarm juga ada selama suatu periode. Sistem HVAC di dalam industri farmasi itu membutuhkan energi yang besar, listrik yang terlalu besar. Dahulu sampai 60% dari biaya listrik suatu pabrik. Nah, biasanya kita menggunakan motor-motor untuk HVAC itu yang kita namakan premium class ya, di mana efisiensinya sangat tinggi, bagus, sehingga energinya juga tidak terlalu besar. Masalah-masalah yang terjadi dalam sistem tata udara antara lain kebocoran ducting ya. Nah, makanya perlunya adanya inspeksi secara fisik, naik ke atas loteng dan susah merangkak ya. Sebaiknya kalau kita memasang sistem tata udara, ada catwalk yang kita namakan jalan untuk orang ya, catwalknya untuk inspeksi ya, unit-unitnya, termasuk ductingnya ya. Ductingnya ada kebocoran atau tidak. Bocor pertama dari noise dan juga temperatur. Jadi di atas di ceiling itu kok jadi dingin ya, berarti ada kebocoran. Udara dingin disalurkan ke dalam ruang produksi. Ya ini kan bocor, berarti kebocoran di atas ceiling misalnya. Yang kedua, kalau unit luar ya, unit luar outdoor unitnya. Yang baik itu ada pelindung ya, pelindung dari hujan, pelindung dari sinar matahari ya. Itu juga membantu sebenarnya, membantu umur ya, lifetime dari unitnya dan juga sedikit membantu temperatur. Yang ketiga, infiltration dan ventilation. Dari katanya ventilasi ya. Itu seperti kayak kebocoran bisa ya, ventilasi. Infiltration tuh ada penyusupan misalnya, kebocoran yang kita tidak duga. Banyak ya bocoran dari sela-sela pintu, jendela, juga kadang-kadang pemasangan dinding yang tidak rapat ya, kadang-kadang bisa itu. Kecil ya, itu bocor bisa ya. Sebaiknya setelah pemasangan Anda periksa. Sebaiknya dia pakai leak detector ya, kadang-kadang diperiksa gitu. Ada kebocoran nggak ya? Tip untuk maintenance, sebaiknya ada preventive maintenance, ada logbooknya juga ya, dicatat misalnya setiap secara berkala, tergantung tekniknya. Kadang-kadang mereka menugaskan seseorang tiap hari periksa ya, memeriksa kelilingnya, periksa temperaturnya, humidity-nya, fisiknya. Supervisornya melihat hasil pemeriksaan. Dan kita mengajarkan mereka sebenarnya. Kita mengajarkan mereka apa gunanya. Jangan hanya mencatat aja, kadang-kadang diedukasi ya, supaya mereka mengerti dan menghayati pekerjaannya. Cara maintenance lain misalnya penggantian filter ya, kemudian pemeriksa kebocoran, dipasang filternya, diperiksa kebocorannya. Kadang-kadang asal pasang saja, nah lihat ya, bocor. Kemudian filternya juga ya, yang ada yang washable, itu juga ada aturannya, berapa kali dicuci harus diganti.
Ada juga yang medium filter dan HEPA filter itu nggak bisa dicuci, diganti langsung. Memang biayanya mahal, jadi mahal kadang-kadang ya. Makanya kita harus ada maintenance. Tip memilih kontraktor HVAC, ya kita tanya atau melihat hasil pekerjaan mereka, atau tanya mereka yang sudah mempergunakan jasa kontraktor tersebut. Tapi jangan tanya ke kontraktornya, ya jangan tanya ke kontraktornya, pasti dia bilang bagus. Kontraktor HVAC itu berbeda-beda dalam menghitung dan mendesain sistem HVAC tata udara. Jadi tiap kontraktor punya keunggulannya, tapi tetap mengacu ke regulasi. Sekian pembahasan hari ini, friends. Jika ada pertanyaan, silakan tulis kolom komentar di bawah ini atau menghubungi tim Adventis dan saya dapat bersedia datang ke tempat Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe, like, dan follow. Subscribe, follow, subscribe, like, dan follow. Tulis nih, follow ya. Subscribe, like, dan follow. Siap ya.